Di antara pulau-pulau terdapat garis purba yang nyata dan tidak nyata. Kita tidak bisa melihatnya, tapi karena semuanya sama. Jika kamu berdiri di pantai Bali dan melihat ke timur ke pantai Lombok, kita akan menetap tepat ke titik tersempit hamparan air sepanjang 32 km. Yang tampaknya cukup sederhana, penghalang tak terlihat ini menjalin jalan melalui seluruh kepulauan Melayu, kumpulan pulau terbesar di planet ini. Lihat di sisi barat, kehidupan binatang adalah ciri khas Asia menampilkan badak, gajah, harimau, dan burung pelatuk. Tetapi melewati batas ini, kita tidak akan menemukan spesies yang sama di sisi timur. Sebaliknya, pulau tersebut memiliki karakter ekologis yang sama sekali berbeda, termasuk marsupial, komodo, kakatua, dan pengisap madu. Inilah yang oleh para ilmuwan tahu disebut sebagai batas biogeografis, titik temu dua wilayah keanekaragaman hayati yang sangat berbeda. Garis khusus yang disebut garis Wallace ini mungkin yang paling tajam dan ikonik dari semuanya. Jadi, bagaimana garis tak terlihat bisa terjadi? Mari kita bahas lebih jauh. Dalam sebuah peta, terkadang kita melihat terdapat garis-garis yang menunjukkan suatu batas untuk memisahkan suatu wilayah. Dengan wilayah lainnya, garis tersebut masuk sebagai salah satu simbol pada peta. Ternyata, garis-garis tersebut dibuat dengan sebuah tujuan, yakni membedakan kondisi wilayah satu dengan lainnya. Di Indonesia, keberadaan garis-garis ini sangatlah penting untuk mengetahui perbedaan flora dan fauna di suatu daerah atau negara dan kondisi geografis. Selain itu, ada garis imajiner yang dapat ditemukan pada peta Indonesia. Diketahui ada sebanyak 3 jenis, yakni garis Weber, garis Wallace, dan garis Lydekker. Masing-masing garis imajiner memiliki perbedaan mulai dari penemunya hingga fungsi dari ketiga garis. Garis Wallace pertama kali dibuat sketsanya pada tahun 1859, sebuah garis hipotesis yang memisahkan wilayah geografi, hewan Asia, dan Australia. Bagian barat dari garis ini berhubungan dengan spesies Asia di timur, rata-rata dengan spesies Australia. Garis ini diberi nama sesuai nama penemunya, Alfred Russel Wallace, asal Britania Raya, seorang naturalis sekaligus penjelajah, geografer, antropolog, biolog, dan ilustrator berkebangsaan Inggris, yang mencetuskan teori evolusi lewat seleksi alam yang menyadari perbedaan yang jelas pada saat ia berkunjung ke Hindia Timur. Pada abad ke-19, garis Wallace memanjang dari utara hingga selatan, tepatnya dari Selat Makassar sampai Pulau Bali dan Lombok. Adanya garis ini juga tercatat tentang perbedaan geologis antar Filipina dan Kepulauan Maluku. Garis ini diperbaiki dan digeser ke timur atau daratan Pulau Sulawesi oleh Weber. Batas penyebaran flora dan fauna Asia lalu ditentukan secara berbeda-beda berdasarkan tipe-tipe flora dan fauna. Garis ini lalu dinamakan Wallace garis Lydekker. Seolah-olah ada penghalang yang tak terlihat yang memisahkan dua dunia yang berbeda. Garis Lydekker yakni garis imajiner yang memisahkan antara kawasan Wallace dengan kawasan Indonesia Timur. Sedangkan di antara garis Wallace dan garis Lydekker disebut sebagai Wallacea, yang merupakan kawasan peralihan dari fauna Asia dengan Australia meliputi Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi. Garis ini ditemukan oleh Richard Lydekker, yakni seorang geologis, naturalis, dan penulis buku mengenai ilmu pengetahuan alam dari London pada tahun 1895. Terdapat juga garis Weber, sebuah garis khayal yang membatasi wilayah sebaran dari flora dan fauna. Di antara dataran Sahul dan bagian barat Indonesia, garis ini terbentang dari utara, tepatnya Kepulauan Maluku, sampai dengan sisi barat paparan Sahul, dan dari dangkalan Sahul sampai dengan sisi timur Nusa Tenggara Timur, yang ditemukan oleh seorang zoologis dan biogeografi dari Jerman, yaitu Max Carl Wilhelm Weber.
Weber melakukan penelitian mengenai persebaran fauna di Indonesia untuk mengetahui lebih lanjut persebaran fauna oriental, fauna asiatis, atau fauna australis. Di dalam teorinya, terutama pada bidang biogeografi yang menandai batas fauna Australia, Weber. Di Indonesia terbagi 3 bagian, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat bertipe asiatis, fauna bagian tengah bertipe peralihan, fauna bagian timur bertipe Australia. Lempeng tektonik permukaan planet dinamis terdiri dari bagian-bagian besar atau lempeng individu yang bergerak dan bertabrakan dalam bentang waktu. Geologis yang luas adalah konsep lain yang mudah kita terima, tetapi sebenarnya merupakan tambahan yang relatif baru untuk pemahaman kita tentang dunia. Faktanya, lempeng tektonik baru diterima secara luas pada akhir 1960-an, lebih dari setengah abad setelah kematian Wallace. Sekarang kita tahu bahwa lempeng tektonik membentuk planet kita dalam banyak cara, termasuk membentuk dan mengubah bentuk benua, mengangkat rantai pulau, dan membangun pegunungan. Titik dari pertemuan lempeng yang saling berdesak-desakan ini tidak hanya bertanggung jawab atas banyak gunung berapi di kawasan itu dan aktivitas seismik yang sering terjadi, tetapi juga perbedaan yang aneh dari kehidupan binatang tersebut. Karena pada tahun 1980-an, para ilmuwan dapat mengatakan dengan yakin bahwa garis Wallace adalah inti hasil dari lempeng tektonik. Wallace telah dengan tepat mengidentifikasi bahwa 2 bekas daratan yang terus-menerus telah ada di kedua sisi garis ini, di mana lampau saat ini kita mengenalnya sebagai benua. Kontinen Sunda di barat dan Sahul di timur. Alfred Russel Wallace membagi wilayah persebaran hewan menjadi 8 wilayah. Dari sudut pandang evolusi, distribusi fauna di dunia dapat dipecah menjadi 8 wilayah yang dikenal sebagai wilayah biogeografis. Klasifikasi ini memiliki konsep yang mirip dengan bioma, namun definisinya sangat berbeda. Seiring bertambahnya usia bumi akan mulai terpecah dengan retakan Atlantik yang memotong garis antara Eropa dan Greenland. Hal ini disebabkan oleh lempeng bumi yang sebelumnya bersatu kemudian berpisah. Dari 2 hingga 3 juta tahun yang lalu, Amerika Utara dan Selatan terpisah dan satwa liar di masing-masing daratan ini berevolusi secara independen. Saat ini, benua disatukan oleh tanah genting Panama, dan perbatasan wilayah ini sama persis dengan pertemuan antara hutan tropis dan gurun di tengah Meksiko dan wilayah kecil di Flora Selatan. Zona fauna Nearktik. Wilayah Nearktik adalah wilayah fauna yang berada di belahan bumi bagian utara. Wilayah Nearktik meliputi di bagian benua Amerika Utara hingga Greenland. Fauna Nearktik juga memiliki kesamaan dengan jenis fauna yang ada di wilayah Palearktik. Sebagian besar wilayah Nearktik mengalami iklim yang dingin, terutama di bagian utara. Oleh karena itu, banyak hewan di wilayah ini yang mampu beradaptasi untuk bertahan hidup dalam suhu rendah. Meliputi wilayah zona Nearktik memiliki bioma yang mendominasi di kawasan tertentu seperti vegetasi hutan gugur di bagian timur, bioma padang rumput di bagian tengah, bioma taiga hutan konifer di bagian utara, dan salju di wilayah Greenland. Diperkirakan ada 2 juta spesies yang hidup di bumi. Seluruh spesies tidak hidup dalam satu tempat yang sama. Mereka tersebar ke berbagai wilayah di muka bumi, termasuk fauna Nearktik. Fauna wilayah Nearktik diperkirakan mencangkup 120 famili vertebrata yang terdiri dari 26 keluarga mamalia, 29 keluarga burung, 21 keluarga reptil, dan 14 keluarga amfibi.
Berikut ini beberapa hewan endemik di wilayah Nearktik yang mungkin belum kalian ketahui. Antelop, berang-berang, burung rentit, tikus tanah, Selain hewan endemik, berikut adalah contoh hewan di wilayah Nearktik. Bison, kambing berbatu, domba gurun, rubah, iguana, aligator, beruang kutub, bangang, serigala, luwak, anjing laut, rusa kutub, ikan pedal, melalui keindahan alam dan kehidupan luar biasa hewan-hewan di wilayah Nearktik, semoga kita semakin memahami keragaman ekosistem ini dan urgensi perlindungan lingkungan. Mari bersama-sama menjaga kelestarian alam dan menghargai kehidupan yang unik di bumi kita.